Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ruby Natasha. Saat ini saya sedang berada di ruangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Tasha. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, bicara mengenai masalah ekonomi dan COVID-19 tentu saja akan saling berpengaruh. Setelah kita mengalami pandemi dalam beberapa bulan terakhir semenjak awal 2020, bencana ini sudah sangat mempengaruhi tidak hanya kesehatan namun juga perekonomian di negara kita. Nah, khususnya untuk Sumatera Barat sendiri nih Pak, kita mau membahas apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan di Sumatera Barat untuk menangani perekonomian selama masa pandemi COVID-19. Pertama, kita harus harus memahami dan memaklumi dengan kondisi pandemi ini seluruh negara, tidak hanya Sumatera Barat ya, seluruh negara bahkan dunia ini mengalami resesi ekonomi. Nah, Sumatera Barat termasuk wilayah yang terkena pandemi ini. Dari awal kita sudah melakukan kebijakan sesuai dengan instruksi dari pusat, apa yang dinamakan dengan PSBB. Ada PSBB 1 dan PSBB 2. Bahkan DKI sampai hari ini pun masih menerapkan PSBB. Nah, artinya dengan PSBB tadi tentu seluruh aktivitas masyarakat menjadi terganggu, akan terhenti, dan siklus ekonomi kita pun akan menjadi terganggu. Dan kita juga memahami bahwasanya seluruh aspek ekonomi masyarakat, mulai dari UKM kecil, menengah, dan besar, itu menjadi stagnan. Nah, khusus bagi kita di Sumatera Barat tentu harus ada semacam kewajiban pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, dalam hal ini kepala daerah dan DPRD-nya punya kewajiban untuk hadir di saat-saat masyarakat kita mengalami krisis ekonomi seperti ini. Nah, makanya kita juga berharap pemerintah, dalam hal ini gubernur punya langkah-langkah antisipatif untuk bisa mencoba mencarikan solusi bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ini kembali menggeliat pasca PSBB kemarin. Dan alhamdulillah dari diskusi-diskusi yang kita coba dengar dan tayangkan, gubernur sudah melakukan pendekatan-pendekatan, sudah melakukan diskusi-diskusi dengan pakar-pakar ekonomi, baik dari perguruan tinggi maupun para pengamat sendiri, bagaimana melakukan pengantisipasian di dalam matinya pertumbuhan perekonomian masyarakat kita ini. Hanya saja sampai hari ini langkah konkretnya belum kelihatan Sementara masyarakat tentu sangat menunggu-nunggu kebijakan ini. Nah, DPRD dalam hal ini juga telah mengambil langkah-langkah konkret. Dengan kemarin kita juga telah mengadakan semacam diskusi panel Di samping itu juga kita intent Komisi 2, Komisi 3 komisi yang menyangkut tentang masalah perekonomian juga intent melakukan rapat-rapat kerja, baik melibatkan stakeholder maupun melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan akademisi dan sebagainya membicarakan tentang masalah recovery ekonomi ini. Nah, kita di DPRD juga telah mencoba merumuskan bahwasanya untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang saat sekarang ini betul-betul stagnan di Indonesia dan juga Sumatera Barat, kita mencoba melakukan secara ringkas dan tepat sehingga betul-betul jelas konkret apa sih yang harus kita lakukan. Kapasitas saya sebagai pemerintah daerah Baik Pak. Lalu di Sumatera Barat sendiri yang paling terdampak dari segi ekonomi itu apa Pak selama masa pandemi ini? Seluruh lini terdampak semua Kita lihat para pedagang kita termasuk yang paling parah itu adalah UKM kecil yang mereka selama ini betul-betul menyandarkan hidupnya dari usaha tadi. Artinya dia nggak punya pilihan alternatif lain. Ketika usaha mereka itu terhenti, maka terhentilah sumber pendapatan mereka itu. Contoh mungkin pedagang asongan atau pedagang keliling gerobak, sate, bakso dan sebagainya itu kan.
Nah, mereka nggak punya pilihan lain ketika mereka harus berhenti berjualan karena PSBB, terus modal yang mereka selama ini mereka simpan untuk bisa diputarkan lagi untuk usaha berikutnya juga habis, ya, karena kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, mereka inilah sesungguhnya korban yang paling parah. Jumlah mereka cukup banyak di Sumatera Barat, dan bahkan boleh dikatakan 70% UKM kita itu adalah orang-orang seperti ini. Ya, 70% di Sumatera Barat ya Pak. Yeah. Lalu setelah terjadinya kejadian seperti ini dan tentu saja ekonomi mereka sudah menurun, apakah ada program yang akan diusulkan oleh DPRD provinsi? Ya, kita sudah menawarkan itu. Jadi ini sebelum ini kita jawab, yang harus kita perbaiki dulu adalah mindset ya, kepala daerah, mindset pemerintah ya, pemerintah daerah di dalam melakukan penanggulangan ini ya. Kita jangan mencoba masuk ke wilayah-wilayah teknis ya, bagaimana mereka bisa berjualan kembali, bagaimana mereka bisa menggilak perekonomian kembali, karena itu bukan gawe kita di sana, bukan gawe pemerintah ya. Kita hanya cukup ya melahirkan regulasi, melahirkan kebijakan ya yang bisa mensupport mereka untuk bisa berusaha kembali. Nah, kemarin kita juga telah mewacanakan bagaimana pemerintah ya mencoba menyepakati mulai dari provinsi, kota dan kabupaten ya untuk melakukan kebijakan ya, meskipun itu mungkin secara otoritas jasa keuangan ini belum ada regulasinya, tapi kami yakin dan percaya secara perbankan tentu ada semacam kebijakan keistimewaan lah, karena ini kan masa darurat, tanggap darurat kan. Nah, bagaimana mereka itu nanti mendapatkan pinjaman. Kita nggak usah berpikir bagaimana data dari kota A, kota B, kota C, berapa orang mau dipinjamkan dan sebagainya, karena sudah ada lembaga lain. Ya, jadi kita cukup melibatkan mereka. Soal yang berat, ya, 10 miliar saja. Terus kota kabupaten juga menganggarkan hal yang sama. Ya, berarti ada 200 miliar dana yang bisa kita alokasikan untuk mensupport UKM kecil kita tadi, ya, 200 miliar. Itu angka yang luar biasa banyaknya. Nah, itu dana nanti kita gelontorkan melalui pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah perbankan. Mereka sudah punya sistem sendiri, mereka sudah punya jaringan, mereka sudah punya ilmu untuk mendistribusikan dana-dana tersebut yang memang kita peruntukkan untuk UKM-UKM kecil tadi ini. Jadi pemerintah nggak perlu juga melakukan langsung terjun ke lapangan, cari data siapa yang berhak, BLT ini dan sebagainya, hubungi Dinsos dan sebagainya, nggak perlu. Jadi pemerintah itu cukup melakukan regulasi dan mengeluarkan kebijakan tadi yang seperti tadi itu. Kita alokasikan anggaran di perubahan, ya, tapi tentu harus ada kesepakatan dulu dengan pemerintah kota dan kabupaten, sehingga anggaran tersebut betul-betul bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat kita, tidak hanya pedagang. Petani juga kena korban COVID. Iya, tentu. Bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau berupa pinjaman? Oh bukan, itu pinjaman. Makanya kita melibatkan pihak ketiga perbankan tadi. Ya, tapi kita wanti-wanti dulu dengan dunia perbankan bahwasanya ini betul pinjaman yang dialokasikan untuk masyarakat kecil, ya, yang dibatasi mungkin plafonnya, mungkin 3 juta paling tinggi maksimal atau 5 juta paling tinggi maksimal, tanpa anggunan, ya, dengan sistem yang tidak berbelit-belit. Ya, sekarang itu kan cukup rumit bagi masyarakat kita untuk berakses ke bank ya. Nah, untuk anggaran seperti ini nggak seperti itu lagi. Ya. Mereka cukup dengan KTP, dengan KK dan bukti bahwasanya memang sebelum itu mereka ada usaha. Udah selesai. Nah, untuk itu bukankah banyak masyarakat yang merasa kayak harus pinjaman ke bank itu nanti akan sulit, bagaimana prosedurnya dan segala macam. Nah, itulah nanti tugas pemerintah dan perbankan sendiri meyakinkan masyarakat. Saya rasa gini, kalau seandainya kita bisa mengalokasikan dana seperti itu tanpa anggunan, bunga murah, terus proses pinjaman tidak berbelit-belit, ya, siapapun masyarakat pasti mau. Jadi kapan kira-kira ini, apakah sudah dijalankan atau masih rencana? Nah, itulah kita sudah memberikan saran kepada pemerintah provinsi, tinggal lagi gubernur. Apakah mau nggak gubernur memfollow up ini? Atau gubernur punya ide lain nggak? Kita juga terbuka juga. Kalau gubernur punya ide lain, ya, di samping ide DPRD, ya monggo silakan aja.
Gak ada persoalan. Atau masing-masing ini kita jalankan juga. Ini kita jalankan, ini juga kita jalankan. Baik. Toh sebetulnya dengan angka seperti itu juga tidak akan menggoyangkan APBD kita. Bisa kok. Iya, baik. Tapi bukankah jika seandainya itu baru akan dijalankan, nah dampak yang sudah terjadi sampai pada saat ini itu bagaimana, Pak? Ya, tentu kita juga harus paham ya bahwasanya kan karena ini pemerintah tentu harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, sesungguhnya juga yang bisa kita lakukan itu ya menunggu perubahan anggaran. Ya, baru bisa kita lakukan seperti itu. Makanya kita desak kepada gubernur agar secepatnya ya APBD kita itu kita bahas. Karena banyak hal yang harus kita pikirkan dalam APBD kita ini. Banyak hal yang tergantung di dalam APBD kita ini. Iya. Nah, kemarin kita juga sudah desak gubernur, kita telah bikin surat. Bahkan tadi habis Perpuna juga telah kita bilang kepada gubernur agar sesegera mungkin APBD perubahan kita bahas. Iya. Karena masyarakat kita sangat tergantung dengan ini. Karena ini juga sangat menarik sekali nih Pak, karena ini sudah sangat mendesak sekali. Iya. Masyarakat sudah terdampak selama beberapa bulan dan tentu masyarakat menunggu apa langkah selanjutnya dari pemerintah. Dan ini juga memperlihatkan apakah keseriusan pemerintahan kita. Ya benar. Kapan ini akan dijalankan. Nah, lalu bagaimana dari Bapak sendiri, apakah ada desakan kepada pemerintah atau bagaimana agar ini cepat dilaksanakan agar masyarakat kita bisa lebih cepat? Ya, kita dari awal sudah melakukan kajian ini, sekaligus kita dari awal juga telah melakukan desakan. Bahkan ketika diskusi panel juga kita libatkan juga pemerintah provinsi. Ya, mereka juga hadir di sana. Kita juga libatkan perbankan, dalam hal ini mewakili Bank Nagari. Bahkan Bank Nagari sini siap kok, ya, siap dengan mekanisme itu, karena memang ada aturan yang diperbolehkan ya oleh OJK untuk melakukan seperti itu. Ada, nggak ada persoalan. Sebetulnya dari 3 kebijakan nggak ada persoalan. Tinggal lagi dari kebijakan Pemprov. Apakah Pemprov mau nggak melaksanakan itu? Iya. Kalau dari sisi kebijakan perbankan nggak ada masalah. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa ternyata DPRD provinsi kita ini berpihak kepada perekonomian masyarakat. Tentu saja banyak yang mengatakan bahwa pemerintahan itu tidak memperhatikan rakyat. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, itulah mungkin tugas kita bersama-sama juga, termasuk juga media ya, untuk meyakinkan bahwasanya kehadiran kita di DPRD itu untuk mereka. Dan mereka tentu apa yang kita lakukan juga sesuai dengan keinginan mereka. Hanya saja karena kita butuh proses, ada aturan yang harus kita taati. Ini yang mungkin yang belum dipahami oleh masyarakat. Ya. Baik, kita break sejenak dulu Pak. Setelah ini kita akan kembali lagi masih membahas masalah recovery ekonomi di Sumatera Barat pasca pandemi COVID-19.